Wah, ini tempat mantap juga nih, saya bilang kan, Mae. Pas saya lihat cek harganya 300.000 rupiah itu per bulan. Harusnya lumrahnya rumah itu berapa harganya waktu itu, tahun itu? Di tahun itu sekitar 1 jutaan, Mae. Pas dibuka itu pintu itu tidak ada ruang, Mae, dan malahan itu uang jatuh. Kamar itu penuh dengan uang, terus dibuka jatuh. Itu merah semua. Jelas bahwa ini uang real. Saya pegang, bahkan saya ambil, dan Ibu Ratu duduk di depan kayak ada ruang TV itu, Bang. Duduk di kursi depan itu, kayak nunggu saya. Nah, dia cuma bilang, kamu harus menjadi penerus yang sudah ada. Seolah-olah sirna, Bang. Sebentar. Ya gimana, Bang? Kayak ada yang aneh nih di belakangnya Mas Iep nih. Saya langsung tenang dan saya pasrahkan semua ini, Mang E. Saya langsung tenang dan saya pasrahkan semua ini, Mang E. Di jalan sepi, satu rumah berdiri tenang. Harganya murah, namun penuh aura rasa marah. Konon terdapat kamar yang penuh dupa terbakar dari ritual gila yang dilakukan pemilik lama. Gangguan sosok tak kasat mata tak pernah terjeda hingga membuat penghuni tak bisa tahan lama. Sungguh, kontrakan murah sangatlah menggoda, namun teror di dalamnya meresahkan keluarga Mas Iep. Tahun 2018, Mang alhamdulillah saya tuh di pernikahan yang kedua saya dikaruniai 2 anak laki-laki, Mang. Dan waktu itu karena memang kondisi keluarga, khususnya saya kan 4 bersaudara ya, Mang. Kebetulan saya anak terakhir, jadi saya diminta gitu, karena kebetulan istri kedua nih nggak jauh dari rumah gitu, ya beda kecamatan lah, Mae. Setelah kami menikah, saya diminta sama ibu untuk tinggal di rumah gitu, nemenin, karena waktu itu ibu kan sudah sepuh ya, perkiraan 75 tahun, Mae. Dan saya meneruskan usaha-usaha dari keluarga nih, salah satunya ya di bidang pertanian, Mae. Kebetulan kakak kan selalu nih bilang, nanti kalau menikah lagi dan punya istri nggak jauh dari rumah, tolonglah tinggal di rumah sama ibu gitu loh. Jadi waktu itu saya tinggal di rumah, Bang. Alhamdulillah secara materi, secara kebutuhan dianggap cukup lah, Bang. Kami berjalan tuh, Bang, sekitar 1-3 bulan, Bang, gitu kan. Dan di malam itu, Bang, saya diajak sama istri, Bang. Diajak sama istri biasa kayak anak muda lah, Bang, keluar gitu, ngopi gitu kan. Saya kaget waktu itu, kok tiba-tiba istri ngajak gitu. Ngajak keluar, maksudnya ngajak Jalan-jalan. betul. Saya mikir, wah pasti ada masalah gitu kan. Karena tipikal istri begitu. Ketika ada masalah pasti cari tempat untuk santai buat ngobrol gitu, Bang. Nah, singkat cerita gini. Saya berangkat tuh sama istri, Bang, di salah satu tempat yang dulu waktu, anggaplah waktu masih pacaran itu, di situ saya ngopi, saya ngobrol. Akhirnya istri bilang, kita nggak pengen ya katanya mandiri. Maksudnya, Bu? Saya bilang, ya enggak katanya. Kayaknya kita terlalu nyaman deh, saya bilang. Saya bingung tuh, Bang. Maksud dari perkataan saya terlalu nyaman gimana, saya bilang. Terus saya tanya, udah, intinya to the point aja biar jelas, saya bilang. Istri bilang gini, Bang, bisa nggak katanya kita cari tempat yang baru, cari tempat yang istilahnya kita mulai hidup dari nol katanya, supaya kita bisa belajar dari awal lagi, katanya seperti itu, Bang. Tuh, jujur, Bang, waktu itu saya dilema, karena di satu sisi kakak dan
ibu berharap banget saya di sini gitu Mang. Di sisi lain istri ngomong begini gitu. Waduh. Akhirnya saya bilang ke istri, ibu gini deh, saya bilang, nanti minta waktu buat berpikir dulu, karena ibu tahu sendiri kan kondisi di rumah semuanya butuh ayah. Kalau ditinggal gimana? Enggak, gini ya katanya, kita cari tempat yang enggak jauh dari rumah ibu katanya. Wah sudah, nanti ayah pikirkan lagi katanya. 3 hari tuh Mang saya selalu tidur di atas jam 1 malam Mang stres mikirnya tuh, karena memang kondisi ibu dan keluarga berharap banget gitu saya ini tinggal di rumah dan menetap di sini gitu. 3 hari berlalu Mang kakak nelpon, dia bilang begini, tolong kamu temenin ibu sampai kakak pulang nanti katanya. Kebetulan kakak waktu itu kan ada yang ini Mang ada yang kayak di pelayaran tuh Mang jadi pulang tuh kadang 6 bulan sekali, dan kebetulan kontraknya kan 4 tahun Mang Saya bilang, iya nanti, saya bilang siap, nanti dipastiin buat tinggal sama ibu ya. Empat hari itu saya baru berani ngobrol sama ibu dengan kondisi yang tepat menurut saya, dengan keadaan yang tepat gitu. Selesai makan waktu itu kalau nggak salah jam 9 pagi Mang kita sekeluarga bisa sarapan nih. Nah terus ibu, saya bilang saya pengen ngobrol. Terus ibu bilang, itu tinggal ngobrol katanya, bisa nggak kita ngobrol berdua Bu? Saya bilang, oh boleh. Saya diajak ke kamar ibu tuh Mang Saya tuh bingung sebetulnya mau nyampein ini Mang, cuma ya gimana lagi gitu. Di satu sisi memang ya harus disampein supaya kami tenang gitu, khususnya istri gitu. Nah saya ngobrol tuh Mang sama ibu. Saya panggilnya kan Mimi Mang Orang Jawa khususnya Indramayu kan panggil ke ibu kan Mimi. Mi gini, saya bilang, saya pengen mandiri, saya pengen belajar usaha dari nol, saya pengen mencari sesuatu yang baru. Mimi keberatan atau tidak? Mimi ngobrol dulu sama kakak-kakak kamu katanya. Akhirnya di hari yang ke-4 kalau nggak salah itu Mang ibu manggil saya tuh Mang gimana katanya, kamu masih tetap mau keluar dari sini atau pindah dari sini untuk memulai sesuatu yang baru gitu Mang Iya Bu, saya bilang. Ya sudah, rencana kamu pengen kemana katanya. Intinya kami pergi ataupun cari tempat yang baru itu Bu, gak jauh dari sini. Karena tetap saya juga harus tahu, ya selalu tahu kondisi ibu gitu. Karena ibu kan sudah kadang sakit, kadang kontrol gitu Mang berobat jalan Mang Jadi ya saya juga mikirin itu Bu. Intinya saya pindah ke kota, khususnya di daerah Indramayu, paling 10 menit dari rumah Bu. Oh ya sudah, kalau deket mah gak apa-apa katanya. Ibu ngasih izin Mang. Setelah itu saya berunding sama istri nih Mang Bu, saya bilang, ada kabar bagus nih. Kenapa ya katanya. Alhamdulillah si Mimi ngasih izin, tapi gak boleh jauh dari sini. Karena satu, memang kondisi ibu juga kurang lega lah kalau kita jauh-jauh, saya bilang. Terus kan usaha tahu sendiri di rumah, harus ada saya bilang. Oh sudah, kata istri, gak apa-apa. Dari situ Mang jujur saya lega. Karena kedua orang tersebut ya memang orang-orang yang saya sayangi gitu Mang Terus saya ngobrol sama istri, Bu, memang mau kapan kita pindah? Katanya secepatnya katanya. Ya udah gini aja Bu, kasih waktu 1 minggu minimal, cari tempatnya dulu dong Mang Gak mungkin langsung pindah gak tahu tempatnya gitu. Akhirnya saya sebar tuh Mang
Saya sebar ke teman-teman, ke sosial media gitu. Bahwa saya memang butuh tempat buat tinggal, ya minimal kontrakan atau apalah seadanya lah gitu Mang. Tapi rumah, karena saya, istri dan ketiga anak saya gitu. Itu sekitar 1 minggu Mang. Saya cari, kebetulan ada info itu di hari ke-7 itu dari teman lama, sebut saja namanya Raymond. Dan saya juga sama dia selalu manggil bro ya. Bro, nih katanya gue ada info katanya. Katanya lagi cari rumah katanya. Oh iya, saya bilang. Ini speknya katanya. Nanti dikirim katanya. Oke. Saya baca-baca tuh Mang. Wah, ini tempat mantap juga nih, saya bilang kan Mang. Pas saya lihat cek harganya, wah, ada yang salah nih, saya bilang. Saya telepon tuh si Raymond tuh Mang. Bro, saya bilang, coba kamu cek itu harganya, saya bilang. Katanya kenapa? Ini aneh, saya bilang. Loh, saya cuma nerusin dari sana katanya. Oh gitu, ya udah. Udah gini aja bro, besok ada waktu jam berapa? Katanya bisa asar boleh katanya Mang. Sudah kan, lega saya. Keesokan harinya saya pamit sama istri Mang, karena ada tempat yang memang dianggap cocok gitu buat saya. Sekitar 3:30 itu saya jalan Mang, karena janjian tuh jam 4. Ketemulah saya sama Pak Raymond ini, ketemu, akhirnya ngobrol. Terus tiba-tiba nih Mang, Pak Raymond ini kayak ada yang nelpon Mang. Terus dia bilang, bro katanya sorry, gue udah kerjaan mendadak nih katanya. Bisa gak kamu ke TKP sendirian katanya. Oh gak masalah, saya bilang. Yang penting alamatnya jelas. Terus saya harus menghubungi siapa? Sudah bilang aja nama saya katanya. Oke. Dari situ saya langsung telepon Mang, karena ada kontaknya kan Mang. Saya telepon itu. Saya telepon, selamat sore Pak. Saya bilang, iya sore katanya. Pengen nanya nih Pak katanya. Oh boleh katanya. Kalau boleh itu Bapak dengan siapa? Sebut saja namanya Pak RT ya. Mang, Pak RT gitu. Katanya saya Pak RT. Oh yang punya rumah? Oh bukan Mas katanya. Saya cuma dipercaya untuk mengelola rumah ini katanya. Tapi keadaan sekarang aman ya Pak RT ya, saya bilang. Maksudnya kosong ya? Kosong Mas katanya. Bisa nggak saya langsung ke TKP sekarang? Oh boleh katanya. Saya jalan tuh Mang, ke rumah itu langsung. Ketemu sama Pak RT, saya ngobrol. Pak RT, kalau boleh tahu rumahnya yang mana ya, saya bilang. Tuh Mas katanya. Yang mana? Tuh selisih 2 rumah katanya dari rumah saya. Kebetulan di rumah Pak RT, Mang geser sedikit lah, selang 3 rumah gitu. Yaudah Pak RT, karena ini mau sore, langsung saja saya pengen cek, pengen lihat. Karena kebetulan ini cocok, saya bilang. Oh ya sudah. Akhirnya saya cek tuh Mang. Kebiasaan saya Mang, kalau tinggal di salah satu rumah itu dimanapun ya, yang paling utama saya cek kamar mandi Mang. Saya cek dapurnya. Dapur menurut saya itu oke, cocok gitu Mang. Tapi di situ tuh ada 2 bangunan Mang, tapi jadi satu rumah gitu. Yang satu bangunan lama dan yang satu bangunan baru gitu. Saya pikir dengan harga segitu gitu Mang, ya sedikit aneh sebetulnya. Cuma ya oke lah gitu kan. Singkat cerita selesai dicek, saya foto-fotoin semuanya gitu, detailnya saya fotoin, saya kirim ke istri. Istri langsung bilang, wah katanya keren ya. Dan istri bilang, tapi kok aneh ya harganya segitu. Coba deh tanyain lagi, takutnya salah katanya. Harganya waktu itu Mang 300.000 rupiah. Karena kondisinya memang Pak RT ini kan menawarkan 2 opsi nih Mang. Ada yang per tahun, ada yang per bulan. Saya mikir kalau per tahun kan kita baru pindah nih Mang, takutnya nggak betah atau gimana kan nanti sayang gitu, hangus uangnya. Akhirnya saya pilih opsi yang per bulan. Nah, waktu itu saya ngobrol sama Pak RT untuk konfirmasi gitu Mang, ini harga ini bener apa enggak gitu. Kata Pak RT, kenapa Mas katanya?
Iya Pak RT 300.000 nih, bener apa enggak? Bener katanya. Oh ya sudah, gini deh Pak RT, saya bilang, kali ini mau sore, boleh nggak langsung saya dealin? Oh boleh katanya. Saya ambil uang tuh Mang saya bayar kalau nggak salah 3 bulan ke depan itu Mang Selesai ngobrol sama Pak RT dan akhirnya deal gitu. Saya pulang Mang sore sekitar jam 5 saya pulang tuh udah. Nah setelah saya pulang Mang saya diskusi sama istri. Bu, saya bilang, menurut ibu gimana sih ini nih? Kalau tempat mah nyaman, besar. Karena di situ ada 4 kamar Bu. Tapi pesan Pak RT, karena 1 kamar itu nggak boleh digunakan. Loh, kata istri kenapa ya? Ditempatin buat barang-barang bekas Bu. Oh, kirain apa? Kata, iya, ya sudah. Tapi 3 kamar itu besar nggak? Oh besar sekali Bu. Oh ya sudah oke. Akhirnya sama kita ngobrol sampai sekitar ya jam 10 malam untuk mikirin gimana proses pindahnya Bang untuk mikirin berapa budgetnya gitu Bang Keesokan harinya saya ini kan udah pasti siap-siap nih Bang kan, karena memang sudah secara rencana sudah oke, ibu sudah ngasih izin. Saya panggil tuh Bang salah satu orang kepercayaan keluarga, sebut saja namanya Pak Munah. Pak Munah saya cari, kebetulan ada di rumah Bang Pak, saya bilang saya mau bicara, Bapak lagi santai nggak? Oh santai Mas katanya. Oh ya sudah. Katanya di mana nih kata bicaranya, mau ngopi apa di mana katanya. Ngopi boleh katanya di sana di belakang warung sawah tuh, oke katanya. Ya sudah, saya jalan ngopi. Dan saya sampein tuh Bang gini Pak Munah, saya bilang jujur, saya ini kan mau pindah ya. Tolong nanti seluruh urusan pekerjaan dan untuk kebutuhan ibu dan seluruh tanggung jawab di rumah, tolong saya percayakan semua ini sama Pak Munah. Pak Munah juga kaget Bang Lah kok gitu Mas katanya. Di luar rencana Pak Munah, cuma ini ya saya belajar lah Mas. Ya kalau memang sudah keputusannya sudah begitu, mau gimana lagi katanya. Tapi titip ya Pak Munah, saya bilang, pertama tolong pastikan kabar ibu dan pastikan kondisi ibu dalam baik-baik saja. Kedua tentang usaha keluarga, yaitu yang di bidang pertanian itu Bang Singkat cerita selesai tuh, dan Pak Munah bersedia Bang untuk mengcover semuanya gitu. Minimal laporan lah Bang kalau udah apa-apa gitu kan. Akhirnya ya saya ngobrol sama ibu lagi Bang Bu, alhamdulillah Bu, saya bilang, rumah sudah dapet. Ibu kaget, kok cepet ya katanya. Di mana itu katanya. Dekat kok Bu, saya dari sini cuma 10 menit. Oh ya sudah katanya, nggak apa-apa kalau dekat mah. Takut ibu butuh kamu, terus ada apa-apa katanya. Kakak-kakak kamu kan jauh katanya. Oh iya Bu, ya udah. Yaudah kamu siapin aja barang-barang yang nanti mau bawa ataupun butuh barang-barang yang kamu pengen di sini, ya udah bawa aja katanya. Baik-baik Bu. Nah dari situ Bang saya semakin lega Bang Yang pertama tempat sudah dapat dan cocok. Ibu juga sudah anggaplah ngasih restu Bang Terus juga kayak urusan pekerjaan, urusan kayak ada orang kepercayaan juga udah siap gitu Bang Karena takutnya nih ketika ada apa-apa kan, nah saya nggak tahu apa-apa nih Bang karena saya dikasih amanah sama kakak saya gitu. Jadi waktu itu sekitar 2 hari saya sama istri mikirin pindahan Bang Akhirnya dapet tuh tiba tuh. Nah kendaraannya juga sudah ada, budgetnya sudah siap, dan temen-temen nih Bang temen-temen nih pada bantuin Bang Alhamdulillah cepet tuh Bang prosesnya. Dari jam berapa sih? Dari jam 7 pagi alhamdulillah kelar jam 2 Bang Waktu itu saya kebetulan malamnya ditelepon sama Pak Raymond. Katanya, bro besok pagi ada kerjaan gak katanya. Oh nggak ada saya bilang, tapi mau pindahan. Ya udah pindahannya serahin ke Pak Munah saja, nanti ini lumayan katanya budgetnya katanya. Oh sudah, akhirnya saya ambil tuh Bang pekerjaan itu, dan urusan pindah saya kasih ke Pak Munah. Akhirnya singkat cerita saya kerja dan Pak Munah ini bantuin istri buat pindahan.
Nah dari situ saya 3:30 itu ditelepon Mang E, sama adiknya istri, kebetulan bantu ini Mang E, sebut saja namanya Winnie. Saya ditelepon, kebetulan si Winnie ini manggil saya Om gitu. Om lagi di mana katanya. Saya di kerjaan Win. Saya bilang, kenapa? Om bisa nggak pulang cepat? Saya kaget. Win, ada apa? Ya udah jelasinnya di rumah Om katanya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Ya sudah kan, saya tenang. Saya pulang tuh Mang E. Saya izin ke Pak Raymond, saya pulang. Tapi kata Pak Raymond jam 8 harus balik lagi katanya. Soalnya belum selesai. Oke, saya bilang, saya okein aja. Saya pulang sekitar 20 meter dari rumah itu Mang E, dari kontrakan yang baru nih Mang E. Saya lihat banyak orang Mang E, kaget saya. Kaget banget. Loh ini ada apa gitu. Saya mikir, oh paling tetangga situ bantuin gitu. Ternyata Mang E, saya ngelihat pertama kali anak saya yang nomor 2 itu dipanggah Mang E. Jadi kayak dipapah tuh. Ternyata ini diikat nih, leher nih. Kayak sama kepalanya diikat. Kayak orang meninggal tapi nggak bisa nutup gitu. Saya panik, saya lari Mang E. Ini ada apa? Saya bilang. Gak apa-apa Mas katanya. Kata si bidan itu, gak apa-apa, cuma jatuh. Kenapa diikat? Jadi ini diikat sengaja supaya, jadi katanya nih Mang E, anak yang kedua itu mainan di situ jatuh kena pintu. Jadi bibir atasnya sobek tuh. Lumayan tuh Mang E. Tapi udah tidur, udah baik. Dan bidan itu bilang, tolong jangan dijahit katanya. Ya udah Bu, saya bilang, yang terbaiknya aja gimana? Kalaupun dibawa rumah sakit ya silahkan gitu. Oke. Yaudah, lebih baik gini aja dulu Mas, nanti tunggu 3 hari. Kalau memang miring gitu, ya udah, terpaksa. Ya sudah. Saya kaget, istri saya kemana? Saya bilang. Ternyata istri saya lagi pingsan Mang E. Mungkin karena panik ya Mang E, seorang ibu gitu kan, lihat anaknya bercucuran darah, jadi panik, jadi pingsan gitu. Dia hampir teriak-teriak tuh Mang E. Cuma ya sudah Bu, ini namanya musibah. Sudahlah, toh anak dipanggilnya kan Mas ya. Toh si Mas ini nggak apa-apa sih bilang. Terus saya tenangin, alhamdulillah Mang E, tenang tuh. Nah, terus saya bilang si Bin, malam ini kamu tidur di sini nemenin si Teteh. Baik Om katanya. Ya sudah. Malam tuh Mang E, selesai beres-beres ya, saya santai ngopi gitu. Capek kan Mang E. Saya punya janji kan sama Pak Raymond nih, buat jam 8 balik lagi. Terus saya telepon Pak Raymond, bro saya bilang, bisa nggak urusan kerjanya nanti? Besok deh. Saya selesaiin semua sebelum jam 12 saya bilang. Ya udah oke katanya. Setelah 1-2 hari, 3 hari situ Mang E, ya kami sudah terbiasa gitu Mang E. Kami berkenalan ke tetangga, kesana kemari gitu. Nah, yang bikin kaget saya Mang E, ini 1 sampai hampir 2 bulan ya Mang E, kerjaan gak pernah stop. Di luar dugaan tuh Mang E, ada aja, dan nominalnya fantastis. Saya pikir, wah ini rezeki baru gitu kan. Mungkin karena tinggalnya baru gitu. Oh ya sudah. Istri juga seneng. Dalam waktu 1-2-3 bulan itu, alhamdulillah Mang E. Singkat cerita gini Mang E, saya ngopi tuh malam. Kebetulan temen datang, yang nemenin ngopi gitu kan. Ngobrol gitu kan. Ya sudah, selesai gitu. Dari kurun waktu 1-3 bulan itu banyak teman Mang E yang datang. Yang nginep juga ada gitu kan. Nah anehnya Mang E, ini di bulan keempat, 1 pun temen gak ada yang datang dan gak ada yang nginep. Saya curiga dong, perasaan saya gak punya salah deh. Saya tanya sama si istri, Bu saya bilang, ini aneh gak? Saya bilang, kenapa katanya? Kok bulan ini gak ada 1 pun temen yang main ataupun nginep katanya. Iya ya katanya. Ya sudah, akhirnya ya pikir mungkin keadaan lagi nggak ini gitu. Tapi nggak ada masalah, kita nggak ada masalah. Nah, saya tanya tuh waktu itu, Mang E, salah satu temen yang sering ke situ, sebut saja namanya Rasi ya. Saya telepon,
kamu di mana? Saya bilang, di rumah. Cek situ ya, saya bilang, oke. Saya langsung ke rumahnya Mang. Siang itu kalau nggak salah. Saya tanya, kenapa kamu nggak pernah main, nggak pernah nginep lagi? Dia kayak nyembunyi sesuatu Mang. Udah jujur aja, nggak apa-apa kok. Dia bilang. Jujur aja nggak apa-apa. Jujur katanya. Saya ngeliat 2 kali. Itu jelas. Dan saya mau pingsan keburu lari katanya. Ngeliat apa sih bilang? Tahu nggak katanya? Depan kamar mandi kayak ada lorong kecil. Iya. Dia ngeliat sosok tinggi besar dan bertaring Mang. Itu pengakuan dia ya. Pengakuan si Rasi itu. Oke, satu sumber saya dapat. Karena saya juga jujur Mang. Kayak ada kena keanehan gitu. Kok temen tiba-tiba pada ngejauh gitu. Saya tanya lagi satu lagi. Kebetulan si satu lagi ini temennya istri. Sebut saja namanya Dita. Singkat cerita saya ke rumahnya dan saya langsung tanya. Dit, saya bilang, main atau ke rumah lagi? Oh enggak, katanya lagi sibuk, katanya Om. Oh sibuk apa, saya bilang. Udah gini deh, bilang. Kamu nyembunyi sesuatu. Enggak, katanya. Udah, tolong Dit, ceritakan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu ketahui. Baik Om, tapi janji jangan bilang sama istri, katanya. Oke. Dia cerita gini Mang. Siang, itu siang hari Mang. Waktu itu dia main, saya masih ingat dia main. Dia main sama anaknya yang kisaran usia 10 tahun lah. Main dan dia minta izin ke saya buat ke WC sama anaknya. Tiba-tiba dia teriak lari dan minta pulang. Saya kejar waktu itu, tapi saya nggak kejar. Kata dia gitu. Tahu nggak Om waktu itu? Kata, iya. Saya ngelihat sebelah kanan saya itu sosok semacam kayak ratu. Dan di sebelah kiri saya itu tinggi besar dan mukanya lebar. Itu yang pertama melihat anak saya teriak dan saya kaget. Kenapa anak saya teriak gitu? Kata si Dita nih Mang. Ternyata saya juga ngelihat katanya. Kaget dong gitu kan. Akhirnya dia pulang dan sampai saat itu Mang, dia nggak pernah main gitu total. Berarti ini bulan keempat. Betul, bulan keempat. Sudah perpanjang kontrak dong? Sudah bayar lagi berarti? Sudah, betul Mang. Bayar berapa bulan lagi? 3 bulan ke depan Mang. Saya bingung mau ngobrol sama istri, pasti istri takut nih Mang. Nah malam sekitar jam 1:30 saya ngopi tuh Mang, pagi tuh ya, ngopi saya tuh. Tiba-tiba dari kamar nih Mang, istri teriak Mang. Saya pikir ya ada apa-apa gitu kan. Saya langsung lari. Di dalam kamar itu 3 anak saya melakukan hal aneh. Istri teriak-teriak. Anak yang pertama dia ngeliatin sudut ke atas. Anak yang kedua dia ketawa. Dan anak yang terakhir nangis tanpa sebab Mang. Saya diem di situ. Oh ini, karena saya udah tahu Mang kan, dari beberapa temen nih. Oh ini, dalam hati saya, oh kalian udah main. Terus saya bilang, Bu, Ibu dengar suara saya nggak? Dia malah kayak meraung tuh Mang, kayak gitu loh. Udah saya bilang, siapapun kalian pergi dari sini, siapapun kalian pergi dari sini. Istri bilang, kamu yang pergi katanya. Ini real Mang, kamu yang pergi katanya. Oh ya sudah, kalau kamu melawan saya bilang. Saya duduk Mang. Saya dulu masih ingat ada salah satu guru saya Mang, selalu memberikan ya salah satu pegangan lah. Kalau ada apa-apa tolong baca ini. Kalau memang tingkatnya lebih tinggi tolong baca ini katanya. Alhamdulillah Mang, saya baca tuh. 1, istri langsung pingsan. 3 anak saya alhamdulillah normal semua Mang. Nah dari situ tuh Mang, saya ngerasa oh
udah main nih gitu kan, udah main-main nih, udah keganggu nih gitu kan. Ya sudah, saya bawa masuk istri nih, anak saya saya bawa masuk ke kamar lain gitu, ke kamar anak-anak. Saya kunci semua pintu Mang. Saya kunci semua. Tepat waktu itu sekitar jam 12 malam Mang. Saya nggak habis pikir waktu itu karena memang saya udah kayak ngerasa dilecehin tuh Mang. Perlakuan itu tuh menurut saya gitu. Wah ini pelecehan nih gitu. Akhirnya saya ambil salah satu tempat yang boleh disebut namanya itu tampah Mang. Yang terbuat dari anyaman bambu tuh. Saya cari tuh ada, alhamdulillah. Saya bawa. Saya matikan listriknya Mang. Karena saya butuh kegelapan. Dan saya bawa tempat itu di titik di mana teman-teman saya ngeliat sosok gitu. Dan saya nyalakan rokok Mang. Sekitar 10 menit saya diam di situ, nggak ada apa-apa Mang. Terus saya panggil, nggak ada apa-apa. Ayo keluar, saya bilang, kalau berani. Jangan ganggu anak istri saya. Ayo. Mau ngapain sama saya bilang. Nggak ada reaksi apa-apa Mang. Ya sudah, saya mau bangkit nih Mang. Tiba-tiba angin masuk Mang. Anginnya tuh kayak semacam melingkar tuh Mang. Jadi nggak wush gitu, nggak. Jadi melingkar tuh angin tuh. Dan di tengahnya saya. Ini saya bilang kan, dateng nih. Saya ngomong, tapi dalam hati Mang, ayo tunjukin. Kita mau apa, saya bilang. Kalau mau main-main sama saya, jangan sama anak istri saya. Hilang tuh Mang si angin nih. Setelah hilang, kayak ada goncangan tuh Mang. Kayak ada gempa bumi seperti itu. 3 kali. Duh, ini ada apa lagi? Jujur, di situ saya mulai takut Mang. Saya takut. Saya mau lari. Manusiawi Mang, takut. Saya mau lari. Tapi saya nggak bisa lari Mang, karena kekunci gitu. Seolah-olah kekunci saya tuh. Waduh, ada apa nih, saya bilang. Terus saya baca-baca, nggak bisa Mang. Saya baca-baca nggak bisa lepas, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Terus saya diem, saya pasrahin. Akhirnya di situ Mang, di sebelah kanan saya tepatnya, itu bau wangi banget Mang. Persis bau melati, kayak misik aroma melati tuh. Baunya wangi banget. Terus ada lagi sumber dari kiri, baunya kayak darah belut tuh Mang. Anyir seperti itu tuh, persis darah belut lah. Waduh, ini gimana gitu kan. Sudah makin takut. Tapi saya nggak bisa gerak Mang. Anggaplah saya nyerah gitu. Cuma saya masih punya hati dan saya cuma pasrahkan sama Allah. Udah itu aja Mang. Dari situ saya diajak tuh Mang sama sosok seperti yang diceritakan sama teman saya yang waktu dilihat. Sosok Ibu Ratu Mang. Saya pasrahkan saja. Saya nggak pernah lepas dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahaladzim, sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya nggak pernah lepas dalam hati saya. Saya ngelihat saya lagi duduk di tampah itu Mang. Saya aneh gitu, kok saya di situ gitu. Terus saya tanya sama Ibu Ratu, ibu ini siapa gitu. Dia diem Mang. Nah dia cuma bilang, kamu harus menjadi penerus yang sudah ada. Itu pakai bahasa Jawa Kromo Mang. Saya juga nggak bisa balasnya gitu, cuma saya ngerti maksudnya gimana Bu. Kamu cocok dan kamu harus menjadi penerus apa yang sudah ada selama ini. Nah terus saya bilang kan Mang, ibu siapa? Dia nggak jawab. Setiap kali saya tanya dia nggak jawab Mang. Dia cuma bilang, kamu harus menjadi penerus apa yang sudah ada. Campur aduk di situ Mang. Saya takut, kesel, capek, aneh, ada semua di situ. Bu, saya bilang, tolong
kalau ibu mau berniat kurang baik, tolong, saya bilang, jangan sama keluarga saya. Setiap kali saya tanya Bang dia nggak pernah jawab. Tapi dia ngeliat, nggak pernah jawab. Dan dia selalu bicara, kamu harus meneruskan apa yang sudah ada. Akhirnya Bang saya baca salah satu apa yang pernah saya kerjakan selama ini, apa yang pernah saya anggaplah salah satu pegangan saya gitu. Saya baca itu Bang kalau nggak salah 7 kali. Di ke-7 itu Bang alhamdulillah Bang sirna. Tapi yang bikin heran Bang saya pas bangun nih posisinya tidur, bukan duduk lagi, tidur. Saya pikir, wah mungkin saya pingsan gitu kan. Lihat jam, ya perkiraan sudah 1:30 gitu. Ya udah mungkin tidur lah ataupun pingsan lah gitu. Nah dari situ saya mau ke kamar Bang mau lihat anak istri. Nah saya nyalain. Pas waktu saya nyalain, itu saya seolah-olah dibawa di salah satu kamar Bang kayak diarahin tuh. Pas masuk, pintu itu terbuka sendiri Bang ini real, bukan dalam keadaan pingsan atau alam bawah sadar. Ini real. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan saya diem. Pas dibuka itu, pintu itu tidak ada ruang Bang dan malahan itu uang jatuh. Tidak ada biruan Bang itu merah semua, jatuh dari kamar itu. Kayak semacam kamar itu penuh dengan uang, terus dibuka jatuh, borat gitu Bang Lembaran Bukan. atau gepokan? Gepokan Bang tersusun rapih semuanya. Tapi gepokannya itu talinya nih Bang bukan tali kayak pakai kertas gitu. Talinya nih kayak tali pelepah pisang yang kering. Seperti itulah. Persis kayak gitu. Ini bukan mimpi ya? Bukan, ini real. Saya heran Bang diem satu heran. Saya bilang, ini apa lagi? Lihat uang segitu banyak Bang siapa sih gitu kan? Saya tergoda di situ. Wah, ini uang siapa gitu kan Bang Saya mikir, wah saya nyalain rokok nih gitu supaya tenang gitu kan. Saya bakar tuh. Karena gelap kan Bang itu gelap. Saya nyalain rokok. Itu jelas semua. Jelas bahwa ini uang real. Saya pegang, bahkan saya ambil. Setelah saya ambil Bang saya pegang, tiba-tiba uang itu sirna. Dan Ibu Ratu duduk di depan, kayak ada ruang TV itu Bang duduk di kursi depan itu, kayak nunggu saya. Saya kaget Bang tapi saya kan tahu posisi tadi kan, cuma saya kaget. Selalu dia bilang, kamu harus meneruskan apa yang sudah ada dan sudah terjadi katanya. Timbul dari saya takut di situ Bang saya akhirnya sombongnya menantang gitu Bang Ibu siapa, mau apa, dan ada apa, saya bilang. Tolong jangan ganggu saya dan keluarga saya. Dia selalu bilang seperti itu, berulang-ulang kali. Oke, kalaupun saya mau uang itu, gimana Ibu, saya bilang. Saya mau anak perempuan pertama kamu yang lahir di Jumat Kliwon. Saya bengong Bang saya kaget, bengong, tak marah gitu. Kok dia bisa tahu gitu bahwa anak pertama saya perempuan ini lahirnya Jumat Kliwon gitu. Terus saya tanya, kalau enggak gimana? Dia selalu bilang, kamu harus meneruskan apa yang sudah ada. Saya kesel tuh Mak Akhirnya saya duduk, saya bacain sesuatu. Enggak Mak Dia senyum aja, dia senyum.
jelas, tapi mukanya ini Mang kayak ada apa ya, kayak pucet tuh Mang, kayak pucet muka tuh, tapi cantik banget tuh Mang. Jalan dia Mang ke belakang, jalan ke belakang, saya ikutin. Ternyata Mang di situ terlihat semua apa yang teman-teman saya bilang waktu itu. Ternyata real, tinggi besar, bertaring, itu ada. Kaget saya sampai hampir jatuh. Terus ibu bilang, ini takdir kamu katanya, kamu harus meneruskan apa yang sudah ada. Selalu omongan itu Mang dikeluarin sama Ibu Ratu itu. Akhirnya saya marah, saya kesel, saya mau berontak. Saya mau hubungin siapa pagi-pagi seperti itu Mang. Saya mau teriak-teriak juga ya percuma gitu. Akhirnya dengan sedikit keberanian Mang, saya duduk tepat di tengah pintu itu. Tepat di tengah pintu itu saya duduk dan saya baca salah satu bacaan tuh Mang. Ini si tinggi besar nih mau datang menghampiri saya Mang, seolah-olah mau nyekik saya gitu. Tapi semakin dekat dia semakin gak bisa Mang, kayak susah tuh. Dan saya semakin kenceng gitu bacanya, di dalam hati aja gitu, semakin kenceng saya bacanya. Alhamdulillah di ucapan terakhir doa saya langsung tenang dan saya pasrahkan semua ini Mang. Langsung tuh Mang, si sosok tinggi besar dan menyeramkan itu seolah-olah sirna Mang. Sebentar. Ya gimana Mang? Kayak ada yang aneh nih di belakangnya Mas Iep nih. Saya langsung tenang dan saya pasrahkan semua ini Mang. Saya langsung tenang dan saya pasrahkan semua ini Mang. Ini pohon pisang dari tadi gerak tapi sendiri nih. Pohon yang lain gak gerak. Mungkin ada tamu kali Mang, ataupun ada yang mau Lagi lihat. yang nonton ya. Betul. Gak apa-apa tapi ya. Aman lah Mang, biasa aja lah. Tapi Mang aman? Aman. Cuman dari sini kelihatan banget kan dari depannya. Oh gitu. Gerakannya mandiri gitu. Yang lain diam, ini gerak sendiri. Bisa dilanjut ya? Boleh Mang, boleh. Lanjut aja ya. Boleh. Nah setelah si anggaplah sosok tinggi besar ini, soalnya saya juga bingung Mang mau nyebutin dia tuh apa gitu. Genderuwo, saya nggak tahu aslinya genderuwo gitu. Pokoknya kalau bisa dibayangin nih, tinggi besar, mukanya lebar dan bertaring Mang, panjang taringnya gitu. Nah setelah itu ya saya bener dalam keadaan di posisi takut, marah, kesel, capek, campur aduk Mang. Ibu Ratu cuma senyum. Terus saya bilang, saya tunjuk Ibu Ratu, kalau saya tidak mau Bu, Ibu mau apa? Saya bilang, saya mau anak kamu katanya. Oh nggak bisa. Kalau Ibu mau anak saya, Ibu Ratu harus langkain saya, langkain sama saya. Sedikit pun saya nggak takut sama Ibu Ratu. Aslinya saya takut Mang, cuma karena capek, lelah, kesel gitu. Saya coba beraniin aja gitu. Karena saya yakin saya punya Allah Mang. Saya yakin. Dan waktu itu saya benar-benar diambang kayak udah nyerah gitu Mang. Kayak udah nyerah, kayak udah lelah gitu. Akhirnya saya baca salah satu omongan dari ayah dulu. Tolong baca itu. Maaf Mang, saya gak bisa sebutin gitu kan. 3 kali tanpa nafas katanya. Terus pukul bumi katanya. Pakai tangan kanan kamu katanya. Terus nafas yang baru keluar kamu tahan katanya, kamu keluarin katanya. Tiupkan ke benda itu atau sesuatu itu katanya.
Dari situ Mang saya ingat semua kan gitu kan. Omongan bapak saya ingat. Akhirnya saya coba tuh Mang saya duduk, saya tenangin diri, saya baca itu. Ternyata alhamdulillah Mang dia kayak kesakitan. Si Bu Ratu ini kayak kesakitan, kayak kepanasan, tapi dia kayak berusaha ngelawan, tapi nggak bisa. Akhirnya pas saya tiupkan itu, alhamdulillah Mang dia pergi. Dan hawanya tuh dingin jadinya Mang yang tadinya kayak panas-panas gitu tuh, jadi hawanya dingin tuh. Saya baru ingat istri masih dalam keadaan dikunci gitu, dan lampunya dimatiin gitu. Saya langsung lari Mang nyalain lampu, dan saya lihat kondisi anak istri, alhamdulillah Mang baik-baik saja. Dari situ Mang saya datangin lagi tuh tempat itu. Kebetulan di bangunan belakang itu yang tadi terjadi sesuatu itu Mang saya turun sambil nyalain rokok, terus saya bilang, kalau sekarang kalian tidak pergi, saya bilang, saya akan lakukan sesuatu lebih dari ini. Itu suara kayak teko tuh Bang jatuh dari dapur. Wah, udah saya heroin gitu kan. Udah saya capek, akhirnya saya tidur Bang Pagi-pagi sekitar jam 8 gitu, istri cerita. Anehnya istri cerita Bang seolah-olah istri tahu semua kejadian itu. Saya bilang, Bu, tahu dari mana? Kebetulan ya maaf ya Bang istri juga sedikit mengerti lah untuk hal-hal seperti itu gitu. Terus istri bilang, alhamdulillah ya katanya, bisa diatasi sebenarnya. Ibu bisa cerita nggak sih Bang, apa yang memang terjadi? Itu persis Bang seolah-olah istri tuh ngelihat, padahal saya tahu sendiri, saya ngunci kamar, saya pastikan itu anak-anak sama istri gak keluar dari rumah, dari kamar maksudnya. Terus setelah itu ya, oh sudah Bu, saya bilang, nanti saya mau cari siapa sebetulnya pemilik kontrakan ini. Nah dari situ makanya saya tanya tuh Pak RT kan. Pak RT kebetulan ya ada waktu itu lagi ngopi 8:30 lah gitu. Saya datengin tuh Pak RT. Pak, ngopi nih. Oh iya Mas katanya. Mau katanya. Pak RT boleh minta tolong gak sih? Kenapa tuh katanya? Sebetulnya yang punya rumah ini siapa? Dia kayak ketakutan Bang saya udah tahu semua, saya bilang. Baru tuh, jangan di sini Mas ceritanya katanya. Terus di mana? Di dalam aja. Diajak tuh Bang saya ke dalam. Saya ngobrol, diceritain. Tapi ceritanya gini, mohon maaf ya Mas, saya juga bingung katanya. Saya dipercaya dan saya juga butuh ya uang rokok. Kalau ada penghuni baru kan saya dapat fee tuh katanya. Udah Pak RT, to the point. Di rumah ini ada apa? Pak RT cerita tuh Mang bahwa 3 penghuni terakhir, ini yang terakhir ya, yang terakhir ini ganti. Terus sebelumnya yang kedua ini ibu lagi hamil, melahirkan, meninggal semua di dalam rumah itu Mang Dan yang pertama, ini kata Pak RT Mang versinya Pak RT nih, entah siapa atau yang kontrak atau pemilik rumah itu meninggal dalam keadaan bertapa. Saya makin bengong, kok versinya lain lagi gitu kan. Tapi ya sudah, ini versi nyata kan. Kalau tadi malam pun anggap itu hal gaib Bang Semakin saya penasaran, semakin saya kejar tuh. Udah, Pak RT anterin saya ke rumah pemilik rumah ini. Gak bisa, saya diamanahin buat siapapun gak boleh. Ya sudah,
Bapak rokoknya apa? Ini. Ya udah, buat beli rokok Pak. Akhirnya singkat cerita makanya saya diantar, tapi dia nggak mau nganter sampai dalam nih, nggak mau dia. Dia cuma nunjukin itu rumahnya, dan tolong jangan kasih tahu saya kalau saya yang ngasih tahu gitu makanya. Saya datengin tuh makanya, nggak ketemu makanya. Nah, saya penasaran nih, sebut saja namanya Bu Sri. Saya cari informasi bahwa Bu Sri ini punya suami yang kerjanya sampai maghrib ini belum pulang. Jadi kalau mau ke rumah itu maghrib, jangan maghrib ke atas gitu. Akhirnya singkat cerita maghrib ke rumah itu betul makanya saya ketemu. Saya baru ketemu dengan sosok yang selama ini yang saya cari gitu. Ibu itu kayak ketakutan makanya. Dan seolah-olah ibu itu ya memang menghindar selama ini. Dan ibu itu tahu bahwa saya mungkin banyak diganggu. Akhirnya saya sedikit ada siasat kan makanya, bahwa ketika saya ke situ tidak bawa uang untuk kontrak selanjutnya gitu, pasti dia nggak mau cerita yang sesungguhnya. Saya siapin uang tuh makanya untuk 6 bulan ke depan. Saya siapin. Udah Bu, gini aja Bu, saya bilang, saya nggak akan pindah. Ini jaminannya, uang 6 bulan ke depan tolong ibu ambil. Tapi ibu cerita sebenarnya rumah itu gimana. Ternyata makanya cerita PRT sama Ibu Sri ini sama, bahwa tidak ada yang berani kontrak di situ. Dalam hati saya terjawab makanya, pantas gitu. Di rumah sebesar itu, senyaman itu, per bulan harganya 300.000. Udah Bu Sri tenang, saya bilang. Tapi boleh gak nih Bu Sri, saya bilang, saya minta tolong. Ibu Sri keberatan gak nih? Kenapa Mas, katanya? Nanti malam kita adakan doa bersama dan sekaligus pembersihan tempat itu. Mas sudah tahu kamar itu, katanya. Sudah Bu. Dia kaget tuh makanya. Mungkin yang dia pikirin gak sampai sejauh itu gitu. Akhirnya Bu Sri sepakat tuh makanya. Malamnya didoain bersama gitu. Saya panggil ustadz sekitar dan Ibu Sri juga siap-siapin semuanya. Didoain malam itu makanya. Ternyata apa yang saya lihat di malam itu beda. Saya ngeliat di situ kan full ya makanya, uang semua gitu. Ternyata di dalam itu kayak ada semacam tempat ritual yang dari dulu gitu, itu dipakai terus menerus. Dan entah itu ritual apa. Itu barang-barangnya banyak dalam makanya. Kayak semacam kayak bekas-bekas dupa, bekas kemenyan. Terus kayak ada boneka yang kayak dari jerami itu makanya. Terus ada kayak semacam kayak bunga-bunga yang sudah lama gitu. Dan saya tanya, mohon maaf Ibu Sri, selama ini Ibu Sri berarti nyembunyiin ini. Dia bingung makanya. Di satu sisi mungkin ya Ibu Sri ini butuh penghasilan dari rumah ini. Di sisi lain, hal-hal yang seperti ini mungkin ya dianggap semacam kayak satu rahasia gitu buat mereka. Karena sudah kesepakatan Bang Singkat cerita setelah tahlil nih Bang saya bersama kiai di situ, anggap seperti sosok ustadz lah. Pak Ustadz, saya bilang mohon dinetralkan lah. Karena hal-hal ini menurut saya ini syirik, saya bilang, dan mengundang sesuatu yang kurang baik. Akhirnya saya sama ustadz, sama kiai ambilin barang-barang itu. Kayak semacam ada kayak pusaka-pusaka, ya seperti itulah. Saya ambilin, saya kumpulin. Saya suruh Ibu Sri ini beli kain kafan Bang Ibu Sri ikhlas, ridho kalau semua ini dikubur.
Ibu Sri bilang Mang lillahi ta'ala katanya. Alhamdulillah Mang saya lega Mang. Akhirnya barang-barang itu dikumpulin jadi satu, terus dikubur Mang tepat di belakang masjid. Karena rumah yang saya tempatin ini Mang di depan masjid Mang. Konon katanya ketika seseorang ninggalin tempat tinggalnya di depan masjid, itu katanya kurang bagus Mang. Dan saya nggak ngerti waktu itu Mang. Tahunya saya punya tempat tinggal sementara yang gede, nyaman dan murah gitu Mang. Dan setelah itu alhamdulillah Mang, rumah yang tadinya gimana sih Mang? Ada sesuatu yang baru tuh. Rumah tuh jadi adem, nyaman gitu Mang. Dan ruangan yang tadi tuh Mang, itu sepakat kata Ibu Srinya, Mas monggo dibuat musola saja katanya. Musola yang di kamar tuh Mang. Kan ada kadang tuh yang di rumah tuh kan. Jadi itu Mang. Siapa yang melakukan pesugihan? Justru itu Mang. Saya waktu itu juga belum ada titik temu. Jadi kisah setelah pagi pembersihan itu, Ibu Sri datang ke rumah Mang. Kemungkinan dia juga masih ada yang mau dibahas gitu. Nah, akhirnya Ibu Sri minta waktu, saya diajak ke salah satu tempat. Itu tuh boleh dibilang kayak tempat sabung tuh Mang. Terus saya izin sama istri, deket sih, gak jauh. Kata istri silahkan katanya. Nah sudah, saya jalan sama Ibu Sri sama suaminya, jalan kaki, kebetulan deket lah. Baru tuh Mang, jujur katanya Mas, selama ini saya bingung mau apa rumah ini gitu. Karena setiap orang ngontrak, setiap orang mau ngontrak, ini pada nggak betah, pada nggak mau katanya. Dan aslinya yang sudah saya ceritakan itu katanya. Dan saya mau jawab jujur satu lagi sekarang katanya. Waktu itu ada salah satu pengontrak yang pertama itu katanya. Dan dia mungkin dianggap aneh sama tetangganya. Dia jarang keluar, jarang berinteraksi sama keluarga. Dan kata Bu Sri, sepertinya dia yang melakukannya Mang. Pemilik sebelumnya berarti? Betul. Dan Bu Sri nggak tahu apa-apa? Bu Sri nggak tahu apa-apa. Kalau yang meninggal itu penyebabnya apa ya? Dan ibu meninggal ya, ibu dan Betul. anak meninggal, kira-kira apa itu penyebabnya? Kalau yang saya dengar nih Mang dari tetangga sekitar ya, sama Pak RT juga, itu ibu yang meninggal sama anak itu melahirkan, kebetulan suaminya mau, anggaplah minta pertolongan, tapi keburu keluar. Apa ada unsur goib di situ, gangguan goib? Belum tahu saya Mang. Bisa mungkin ya. Mungkin saja terjadi. Dan untuk yang katanya frustasi karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Yang saya dengar seperti itu. Tapi kalau dari awal saya dengar semuanya, saya juga nggak akan tempatin rumah itu Mang. Setelah itu berapa lama Mas Yep menempati tempat itu? Setelah bayar 6 bulan ya? Betul. Di awal tahun 2019 itu bulan kedua, saya udah balik lagi Mang ke rumah ibu. Total berapa bulan? Berapa tahun? Setahun 2 bulan. Udah nggak ada gangguan itu ya? Alhamdulillah nggak ada, aman itu. Tapi kenapa memutuskan balik lagi ke ibu? Ke rumah ibu? Karena jujur saya nggak tenang ketika saya jauh dari ibu. Karena menurut saya bisa kuat, saya bisa tenang, saya bisa sebesar ini, tidak lain adalah peran seorang ibu Mang. Luar biasa. Oke, ada tips nggak, saran untuk mereka yang sedang mencari kontrakan ya? Jadi ternyata